Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur LSM Nira Jawa Timur, Bapak Bambang Asraf beserta wakil, dan yang saya hormati Ketua Project Leader The Line Project, yaitu Mas Abdul Majid SE, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang bisa memenuhi undangan dari Mas Majid dalam rangka workshop dan orientasi The Line Project program alumni Grandsin putaran yang kedua. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana itu adalah bantuan dari luar negeri, tapi itu sebatas seremonial. Setelah pemberi bantuan itu tidak melanjutkan, harapannya dari yang memberi hibah itu kan hanya dalam bentuk pancingan ya. Setelah itu diharapkan untuk melanjutkan dari apa yang sudah dikasih tadi. Jadi jangan berhenti setelah habisnya anggaran itu. Tentunya ini menjadi sebuah PR bagi kita semua ya Mas Majid ya, bukan hanya panjenengan tapi pemerintah daerah juga harus hadir dalam masalah ini ya. Kami selaku ketua lembaga ya, ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo tentunya mengapresiasi dan mendukung setiap kegiatan workshop seperti ini ya. Apalagi untuk kali ini adalah program The Line Project yang didanai pemerintah Australia lewat skema hibah. Ini tentunya sangat membantu bagi teman-teman disabilitas itu. Di antara tujuannya tidak lain adalah fasilitasi pemberdayaan kewirausahaan ya, tanpa diskriminatif. Ini poinnya di situ ya. Termasuk penyandang disabilitas bersama keluarganya. Lah, program ini positif dan dapat bersinergi untuk rumuskan inovasi program yang berdaya manfaat dan tepat sasaran. Nah, demi kepentingan masyarakat, tentunya DPRD harus siap mendukung dan mendorong percepatan integrasi para stakeholder, begitu juga SKPD sebagai ujung tombak pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan swasta, serta berbagai komunitas masyarakat yang produktif, mandiri, dan kreatif. Merespon positif dan berpartisipasi bila ada kegiatan workshop seperti ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena workshop adalah sarana terbaik bagi pengembangan skill dan pijakan menjadi pelaku wirausaha yang profesional. Bertemu dengan para pakar dan profesional di bidangnya untuk bertukar pikiran secara langsung ya.
membangun jaringan usaha dan mengenal pelaku usaha dengan beragam keahlian dan pada bidang yang sama. Juga untuk menambah ilmu dan kesempatan mendapatkan sertifikat sebagai bukti legalitas bahwa memiliki pengetahuan yang terkait bidang-bidang tertentu itu. Jadi alhamdulillah ada keahlian membatik dan lain sebagainya. Kami tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan usaha panjenengan senantiasa membawa berkah dan manfaat. Nah, membuka kesempatan usaha baru, menimbulkan kinerja, meningkatkan kinerja, melatih sikap disiplin, tekad, mental, dan mempererat jalinan usaha serta perluasan jangkauan pasarnya. SKPD dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama dan membangun komitmen untuk mengoptimalkan program The Line Project ini. Khususnya bagi siapapun pelaku usaha atau UMKM berminat serius ingin jadi entrepreneur. Selanjutnya kami berharap bahwa workshop ini mampu membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mengatasi tantangan di era digital ini. Prioritasnya adalah literasi digital, kapasitas produktif, kualitas produksi, dan akses pasarnya ini yang terpenting. Apa artinya kita memproduksi tapi kemampuan untuk memasarkan kita tidak mempunyai. Selamat datang Pak Edi. Alhamdulillah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Usaha Mikro. Ya. Kami lanjutkan. Juga untuk merancang program pelatihan sesuai standar kompetensi yang terkait strategi promosi dan pemasarannya. Kali lagi ini sangat penting karena apapun produksi yang kita hasilkan, tapi kemampuan kita untuk melakukan sebuah pemasaran tidak kita miliki, maka itu tidak akan bernilai manfaat. Selanjutnya adalah membangun kepercayaan dan keyakinan psikososial untuk mengurangi trauma bisnis pasca pandemi. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia dan Sidoarjo juga baru saja mengalami yaitu pandemi yang cukup panjang, 2 tahun lebih ya. Nah ini marilah kita bersinergi untuk mengatasi masalah tersebut agar Indonesia dan Sidoarjo khususnya lebih produktif ya. Alhamdulillah perlu saya sampaikan bahwa peningkatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo cukup lumayan. Dari kita kemarin 0, sekarang sudah 4,9. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Kemudian kita harus membangun kemampuan manajemen bisnis dan keuangan dalam rangka pengelolaan recovery modal dan pembiayaan program ekspansi pasarnya. Ya. Juga kita hadirkan motivator dan para kreator yang berbasis digital untuk melatih budaya IT. Sekarang kalau kita lihat ya, pandemi kemarin dengan PPKM dan lain sebagainya, ya hanya usaha yang bisa dipasarkan melalui medsos dan lain sebagainya yang tetap bisa eksis ya. Jadi kami berharap rekan-rekan disabilitas tetap bersemangat untuk membangun ekonomi, dan kami Mas Majid masih punya hutang dengan teman-teman disabil ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini sudah masuk Prolegda tahun 2023. Tahun 2023 kita ada Prolegda sebanyak 22 dan
Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini masuk urutan ke-14 ya. Mudah-mudahan bisa rampung di tahun 2023 nanti ya. Karena ada aturan yang telah ditetapkan di dalam PP 12 tahun 2018 serta tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2019 bahwa pembahasan raperda itu hanya bisa empat pansus ya, sesuai dengan jumlah komisi yang ada di DPRD. Jadi sebelum 4 pansus itu selesai kita nggak bisa membahas raperda lagi ya. Tapi alhamdulillah kemarin capaian daripada Perda di tahun 2022 mencapai 80% dari prolegda yang sudah kita rencanakan. Dan ini Perda disabilitas masuk di urutan 14, mudah-mudahan selesai. Dan pasti, Mas Majid ya, pasti pada saat pembahasan tentunya DPRD atau Pansus itu akan melibatkan rekan-rekan dari disabel untuk bisa memberikan satu masukan dan lain sebagainya ya. Karena yang tahu tentang apa itu difabel ya, kebutuhannya apa itu panjenengan ya. Memang tidak mudah untuk membahas perda ini ya, karena ini menyangkut sebuah keharusan. Kalau perda itu sudah dibuat, tentunya ada sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah ya. Dan perlu panjenengan tahu, perda ini adalah inisiatif DPRD, Komisi D ya. Nah, betul Pak Edi, kalau eksekutif komponen nyiapno perda ini pasti mikir dulu. Ya. Karena DPRD itu mempunyai fungsi aspiratif dan aspirasi yang masuk dari Mas Majid serta rekan-rekan disabel semuanya itu berharap agar Sidoarjo mempunyai perda. Nah, kami sudah seharusnya sebagai wakil rakyat menindaklanjuti aspirasi yang masuk kepada DPRD. Ya. Tapi nantinya tentunya harus ada sebuah komitmen bersama karena perda itu adalah produk bersama, baik itu inisiatif dari eksekutif yaitu Bupati beserta seluruh kepala dinasnya maupun raperda inisiatif DPRD. Setelah dibahas itu tentunya harus bersepakat dua unsur ini, eksekutif dan legislatif. Eksekutifnya karep, DPRD gak karep, nggak akan digedok. Walaupun yang gedok itu DPRD, gitu ya. Karena itu kesepakatan bersama nanti pada saat diparipurnakan untuk disetujui menjadi perda itu harus penandatanganan ketua DPRD dengan bupati. Jadi saya mohon doa restu dan dukungan dari teman-teman difabel agar raperda ini nanti bisa kita selesaikan di tahun 2023. Amin. Karena kalau sudah masuk prolegda itu tinggal menunggu saja Mas Najib ya, dan sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Usman tetap di tempat. Oh, ini mau bersama dulu atau gimana? Ini kan mau memberikan cindera mata ya Mas Majid, betul ya? Iya, kita dahulukan aja ya Mas Majid yang akan menyampaikan.